Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sahabat semuanya. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang IC charger atau charge controller IC pada laptop. Kalau kemarin kita bahas adalah IC controller charger yang dilengkapi dengan rangkaian PWM SMPS. Perlu sahabat ketahui bahwa tidak semua charge controller IC itu dilengkapi dengan rangkaian PWM yang ada di luar IC, karena ternyata ada juga IC charger yang PWM-nya itu rangkaian SMPS-nya ada di dalam IC. Jadi tidak perlu ada MOSFET kembar ya di output IC-nya yang menuju ke baterai yang digunakan untuk membentuk gelombang tegangan DC yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan baterai ketika proses charging. Namun rangkaian ini ada di dalam IC jadi satu. Salah satunya adalah IC charger dengan model OZ8660LN. Yang ini salah satunya yang pakai adalah laptop Acer dengan model Acer One Z1402. Jadi pada IC ini kita lihat di sini ada skema dari Acer Z1402 ya, yang menggunakan IC charger OZ8660. Jadi bedanya apa? Bedanya rangkaian PWM-nya ada di dalam IC. Jadi seperti kita lihat di skema ini ya, ini IC-nya, ini DC in dari charger, kemudian VCHG out ini langsung ke baterai, tentu melalui induktor, tetap ada induktor dan L8 dan filter kapasitor. Jadi tinggal nambahin induktor atau coil, kemudian ada filter kapasitornya. Tidak ada MOSFET-nya di sini ya. Kita lihat di sini VCHG out. VCHG out diambil dari pin VBAT, pin nomor 16 sampai nomor 20. Ya, tidak ada MOSFET kembarnya. Ini bedanya yang bedanya dengan yang sering kita bahas, yang IC yang memerlukan rangkaian PWM di luar IC ya. Jadi pada IC ini pembentukan gelombang tegangan yang disesuaikan dengan baterainya diatur di dalam IC semua. Jadi tidak selalu IC charger itu menggunakan MOSFET kembar pada rangkaian V-out-nya, V-out yang menuju ke baterai. Sekali lagi, ini ke charger, ini ke baterai, kemudian V ini yang masuk ke jalur tegangan utama 19 volt yang akan didistribusikan ke seluruh motherboard. Cuma gitu saja. Jadi dari dengan IC ini saja dia sudah bisa mengontrol separator dan sistem charging juga. Jadi termasuk MOSFET baterai, MOSFET yang memisahkan jalur plus baterai ke jalur V-in ini juga tidak ada. Semua ada di dalam IC. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya jika menggunakan IC seperti ini, tentu jika ada problem pada proses charging, misalnya disebabkan oleh adanya kerusakan pada MOSFET yang menjadi jembatan antara baterai dan jalur V-in. Nah, tentu karena jadi satu di dalam IC, tentu penggantiannya ya penggantian satu unit IC. Kita tidak bisa mengganti MOSFET-nya karena MOSFET-nya ada di dalam. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya tentu saja IC yang model seperti ini dia nyedotnya power tentu lebih kecil, sebagaimana pada chipset yang single chip itu ya, single chip dibanding dengan yang non single chip. Baik sahabat semuanya, ini informasi tentang IC charger, jenis IC charger yang lain, jenis yang lain yang tidak menggunakan rangkaian PWM di luar IC. Semoga informasi ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bahas jauh lebih detail pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.